fungsi dan itunya masing-masing, kegunaannya masing-masing. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga udah mengenal namanya komposter ember tumpuk. Jadi komposter ember tumpuk ini ditemukan oleh Bapak Dr. Widya, seorang dosen UGM, dan alhamdulillah kami bisa diberikan ilmunya, Pak, dengan berbekal kita belajar, meminta pendapat dan bimbingan dari beliau. Alhamdulillah saya di sini bisa menerangkan seperti ini. Sebenarnya kami juga bingung apa itu ember tumpuk, komposter ember tumpuk. Ternyata ini hal-hal yang sangat mudah, hal-hal yang sepele yang bisa dilakukan oleh bapak dan ibu-ibu di rumah masing-masing. Itu saya yakin. Saya yakin sebelum saya berbicara di sini, saya sudah mempraktekkan di rumah saya sendiri. Nah, bagaimana ember tumpuk ini bekerja? Sebelumnya kita siapkan dulu ember, kemudian dilobangi, dikasih keran yang kalau bisa kerannya ya keran buat guci air minum isi ulang, supaya kerat dalamnya ada. Kemudian ditempelkan, dan ini sebagai ember tingkat ke-1. Setelah itu siapkan ember yang kedua. Ember kedua diusahakan ini di bawahnya dikasih lubang. Mau ukuran berapa mili lah gitu, 6 mili, 8 mili cukup. Masalah dibor. Masalah jumlah silahkan disesuaikan. Kalau saya yang pakai itu kemarin rata-rata di 12 lubang pakai 6 mili. Kemudian di sampingnya juga di sini dikasih lubang. Nanti lubang ini ada fungsinya juga, mau 4 mau 5 silahkan. Kemudian lubang yang satunya lagi, lubang kalau bisa lubang yang ukuran setengah in. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ternyata itu kan sangat sederhana, Bapak Ibu. Sangat-sangat sederhana. Tidak ada inovasi ataupun yang dihasilkan oleh teknologi. Semua bisa diterapkan. Saya yakin bisa setiap rumah. Ember yang satu, ember yang kedua. Kemudian disimpan di sini. Karena ini ukurannya beda, jadi mohon maaf nih agak tenggelam ya. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan? Ya itulah permasalahan sampai saat ini, dikemanakan sampah organik dapur daripada ibu-ibu. Dibuang, itu kan akan menimbulkan sesuatu yang merugikan diri kita, merugikan lingkungan, juga merugikan orang lain. Kayak kami punya solusi, yaitu ini yang dikatakan nama ember tumpuk. Untuk apa? Mengurangi sampah organik dapur yang ada di rumah ibu dan bapak. Dan saya yakin setiap rumah pasti menghasilkan sampah organik. Kemudian bagaimana cara kerja ember tumpuk ini? Kalau memang ini udah dilobangin, udah semuanya siap, baru kita tumpuk. Langkah selanjutnya apa? Masukkan setiap hari sampah organik dapur dari bata ibu semua. Tapi saya sarankan nanti di rumah ngisi pertama yaitu dengan sampah buah-buahan, kulit buah-buahan. Itu yang saya sarankan. Tapi kalau tidak ada, mau sampah sayur, bekas nasi, bekas ikan, nggak apa-apa, masukkan aja. Kemudian langkah selanjutnya, berapa sih kapasitas ini? Saya di rumah sendiri dalam 1 bulan tidak penuh. Sampah organik dari rumah saya dalam 1 bulan 20 kilo. Saya udah ngeriset dan saya nimbang tiap hari berapa sampah organik dapur saya. 20 kilo per bulan. Berarti rata-rata setiap hari 0,7 sampai 0,8 sampah organik dari rumah saya. Dengan jumlah 5 orang dalam 1 rumah. Bayangkan, kalau itu 20 kilo ditebarkan ataupun disimpan di kebun atau dibuang di tempat-tempat yang kosong, ya itu menimbulkan wangi dan menimbulkan penyakit. Nah, ember tumpuk ini manfaatnya apa yang akan kita hasilkan? Yang pertama, kompos.
udah pasti kompos. Dan yang kedua yaitu lindi. Ini yang menimbulkan sering bau itu, kalau ditumpukan sampah di pinggir jalan yang numpuk 2 bulan ataupun 1 minggu diambil, yang keluar aja itu namanya lindi. Tetapi oleh saya ataupun oleh kita ibu-ibu, lindi kita manfaatkan Bu. Lindi itu ternyata sangat bermanfaat. Dan kami sudah membuktikan manfaat dari air lindi tersebut. Memang bau. Memang jijik namanya sampah. Gak ada sampah yang wangi. Tapi kita bagaimana mencintai lingkungan kita sendiri meskipun resiko tersebut gitu. Nah, setelah ini penuh, berapa bulan sih yang harus kita panen? Saya sarankan 2 bulan setelah pengisian baru dipanen, Bu. Air lindi tersebut setelah 2 bulan nanti dipanen. Ini masih air lindi, Bu. Kita belum diproses air lindi tersebut. Setelah 2 bulan ataupun Bapak Ibu pengen lebih cepat, silahkan dalam 1 bulan. Tapi saya sarankan 2 bulan. Karena apa? Untuk kematangan daripada kandungan unsur hara yang ada di air lindi tersebut. Air lindi ini tersebut apakah langsung Pak bisa diaplikasikan ke tanaman? Saya sarankan jangan dulu. Itu harus ada proses. Prosesnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu setelah melakukan pemanenan air lindi, misalkan kita udah dipanen nih, ada dapat misalkan 200 atau 300 mili. Kemudian jangan salah dan jangan kaget nanti air lindi rubahnya warna-warna. Ada yang hitam, pekat, ada yang merah jambu, dan ada yang coklat, sampai hijau pun ada. Itu apa sih pengaruhnya? Itu proses daripada penguraian oleh mikroba yang ada di ember tumpuk tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setelah air lindi ini dipanen, langkah selanjutnya Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah produk yang namanya pupuk organik cair atau yang dikatakan POC. POC ini untuk menghasilkan gimana? Setelah kita panen air lindi tersebut diproses dengan cara digantung ataupun diangin-anginkan di tempat terbuka, kehujanan, kepanasan, biarkan proses alam yang akan memproses. Proses alam yang akan memprosesnya. Tapi dengan catatan nanti Bapak Ibu tutup botolnya, jangan ditutup rapat, 3/4 aja, supaya apa? Tidak meledak. Karena di sini proses fermentasinya cukup tajam karena banyak gas-gas amoniak yang ada di dalam POC tersebut. Jadi setelah lindi kita panen dan kita jemur berapa hari? Minimal 7 hari. Dipanaskan di hujanan Bang Joni, gak apa-apa. Proses alam yang berbicara. Kena sinar matahari, kena hujan, kena suhu panas, suhu dingin, biarkan. Selama 7 hari nanti pasti akan ada perubahan warna. Perubahan warna itu tidak bermasalah, mau hitam, mau hijau, mau merah, itu proses alami. Dari apa? Itu dari sumbernya dari sampah organik dapur kita. Kalau memang itu ada yang kemerah-merahan, berarti kita sering buang bekas daging, bekas ikan. Apa itu manfaatnya? Asam amino buat tanaman bagus. Warnanya hijau muncul, berarti Bapak sering buangnya bekas sayur-sayuran. Agak kecoklatan, oh di rumah saya banyak nasi sisa, itu yang dihasilkannya. Itu. Kemudian apa sih yang akan kita aplikasikan kepada POC tersebut? Berarti Bapak Ibu udah punya produk, Bu. Udah punya produk. Kemudian, nah saya sarankan nih ke Bapak Ibu, terutama para penggiat lingkungan, kenapa ember tumpuk ini tidak muncul di dalam verifikasi? Saya sering gitu kan. Saya sering mengamati, mengikuti, Pak. Ini inovasi, Pak. Inovasi. Saya kira untuk Kabupaten Bogor ini baru 1 tahun atau 2 tahun ini. Kalau pegiat lingkungan mau bisa menunjukkan ini ke Perla, Pak, sepengalaman saya unjukin, saya ini Pak, saya udah punya inovasi di pengelolaan sampah organik. Dulu memang komposter baru 1 tingkat adanya, pasti Bapak juga udah tahu. Tapi kan ember tumpuk belum ada, oh iya, itu Pak kelemahannya. Saya maka
Begitu ada perla PKRL munculkan, apalagi Bapak Ibu udah punya zonasi seperti di proklimnya Puspakarya, itu dalam satu zona satu titik itu khusus komposter ember tumpuk. Itu 2 tahun yang lalu sebelum proklim utama dia maju di proklim utama. Nah, kira-kira untuk sampai di sini silakan kita sambil jalan aja bertanya tentang komposter ember tumpuk ini, Pak. Kalau ada yang ditanyakan silakan kita sharing aja.